Selamat siang Bu Ima. Selamat siang Bu. Ketemu lagi di percakapan pasca observasi kelas D. Untuk kali ini yang akan kita diskusikan adalah refleksi dari observasi kelas yang kemarin sudah dilaksanakan. Yang pertama saya mau bertanya dulu, apa yang Bu Ima rasakan ketika saya menunggui atau mengobservasi? Apa ya Bu? Pertama mungkin deg-degan, karena kan setiap harinya kita cuma berinteraksi dengan anak, tapi ini serasa ditunggui atau dilihat oleh guru lain. Tetapi sembari berjalannya pelajaran waktu itu, ya saya sudah merasa biasa. Awal-awal deg-degan. Yang membuat deg-degan apa? Mungkin karena merasa dilihat gitu ya Bu. Dilihat sih apa ya Bu? Dinilai mungkin ya. Nah, itu yang harus diluruskan di situ. Saya tidak menilai, saya hanya membantu memberdayakan atau mengembangkan area yang memang ini dikembangkan. Nah, itu yang perlu diluruskan di situ. Saya tidak menilai, supervisor itu tidak menilai, dan supervisi itu tidak bertujuan untuk menilai atau mengevaluasi, tetapi untuk mengembangkan kompetensi, membantu. Dengan diamati kan kelihatan, oh begini, begini, dan di situ fungsinya membantu. Jadi sebenarnya deg-degannya ada perlu, tidak apa-apa. Yang penting sudah berjalan dengan lancar pembelajarannya. Menurut Bu Ima, kemarin ketika menyampaikan pembelajaran sudah sesuai dengan RPP atau belum? Kalau sesuai sudah sih Bu. Sudah sesuai RPP. Sudah sesuai dengan RPP. Iya. Menurut Bu Ima, di bagian mana yang merupakan kelebihan pembelajaran kemarin dan di bagian mana yang merupakan kelemahan dari pembelajaran kemarin? Kalau kelebihan mungkin dari media ya Bu. Kalau dari media kemarin saya memakai video, jadi anak-anak bisa mendengarkan dan juga mungkin mereka sambil adaptasi melihat bagaimana cara membaca puisi dengan ekspresi yang baik. Itu kelebihannya, mereka jadi punya model untuk nantinya di proyek akhir mereka akan membacakan puisi dengan berekspresi. Untuk kelemahannya, kemarin saya merasa di time managementnya Bu. Jadi ketika saya bertanya, anak menjawab, tapi saya nggak melihat waktu saat itu. Nah, paling saya melihat waktu dan menyesuaikan dengan time management yang saya buat itu hanya saat kerja kelompok saja. Gitu. Tadi menyebutkan kekurangannya pada time management. Iya. Mana yang harus diperbaiki menurut Bu Ima dari time managementnya? Kan ada persepsi, ada kegiatan inti, ada penutup. Dari tiga itu yang perlu diperbaiki manajemen time-nya yang gimana? Yang kegiatan inti. Kegiatan inti. Kenapa? Karena saya merasa saat saya bertanya di awal-awal itu, dan itu kegiatan inti atau persepsi Bu? Yang di awal-awal itu yang saya memberikan persepsi berarti ya. Waktu saya memberikan stimulus ke mereka, nah kan saya tidak memperkirakan. Saya hanya menanggapi anak menjawab pertanyaan saya, kemudian saya tulis tanpa memperkirakan waktu yang sudah saya tentukan sendiri. Berarti menurut Bu Ima ada pada time management di apersepsi. Ya, kelebihan atau kurang? Kekurangan. Oh kurang. Kurangnya kurang waktu atau kurang kegiatan? Kurang waktu. Oh kurang waktu. Kalau hanya ya kurang waktu, karena waktu itu kan maksud saya hanya memberikan stimulus untuk mereka, memberikan stimulus itu mereka menjawab A, B, C, kemudian saya menulis dan saya tidak memperkirakan banyaknya jawaban anak sehingga sepertinya waktunya kurang. Maksudnya waktunya kurang untuk apersepsi atau untuk kegiatan itu? Kurang untuk apersepsi waktu itu kurang. Oh, apersepsinya harusnya lebih dari waktu kemarin? Iya. Kalau di RPP apersepsinya tertulis 10 menit. Kemarin kira-kira di apersepsi yang terlewat menurut Bu Ima?
dari kegiatannya. Jadi ya di persepsi ya, karena di sini kan tertulis 10 menit. Iya. Nah, kemarin ada yang kurang kan menurut Bu Ima. Nah, yang kurang menurut Bu Ima pada apanya? Penyampaian apa? Langkah pembelajaran dan teknik penilaian. Ya, sama dengan pengamatan saya. Memang di situ tidak dilaksanakan apa yang akan dilakukan di kegiatan ini. Jadi Bu Ima sudah merasa ya bahwa di situ yang kurang adalah pada penyampaian langkah pembelajaran yang konkret. Jadi di persepsi seharusnya bagaimana Bu Ima? Dari yang kemarin saya seharusnya saya sudah memberikan stimulus, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran kemarin sudah, lingkup materi sudah, dan menjelaskan langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari tersebut, kemudian menjelaskan teknik yang kemarin saya lakukan. Sama dengan pengamatan saya. Langkah-langkah pembelajaran kemarin memang tidak disampaikan karena kemarin kan menggunakan model PBL ya, problem based learning. Nah, itu kan ada sintaknya sendiri. Seharusnya sudah dijelaskan di persepsi tujuannya apa. Ya time management tadi sehingga di kegiatan inti anak sudah langsung tak gitu. Langkah-langkah pembelajaran dan penilaian kemarin tidak disampaikan. Selain pada persepsi, menurut Bu Ima dari pembelajaran Bu Ima kemarin, apa yang ingin atau apa yang Bu Ima merasa belum kembangkan? Materi yang saya jelaskan. Maksudnya? Kan kemarin saya menyampaikan materi apa arti dari puisi, kemudian unsur-unsur puisi. Nah, kalau menurut saya karena mungkin dari awal itu pandangan saya adalah supervisi itu dinilai ya Bu. Jadi saya tidak menjelaskan secara detail ke anak-anak. Yang penting saya ambil poin yang bisa saya pakai untuk hari tersebut gitu. Untuk mengejar target untuk karena sudah miskonsepsi tadi. Merasa saya nilai berapa? Tadinya saya harus ada literasi, collaboration, creativity, communication, critical thinking itu saya maunya itu tercakup dalam 2 jam pembelajaran tersebut. Jadi mengejar itu sih Bu tadinya saya. Jadi unsur-unsur yang seharusnya saya jelaskan secara detail yang bisa saya ambil dari sumber lain juga saya tidak ambil untuk mengejar adanya kerja kelompok anak-anak gitu. Karena miskonsepsi dikira saya menilai, jadi panik sendiri, jadinya malah debat ini mau ngajarnya harusnya apa dulu, Pak. Kalau Bu Ima sudah sekarang kan sudah tidak miskonsepsi ya. Kalau menurut Bu Ima 2 jam pembelajaran dengan PBL ini bisa selesai semua sintaknya atau tidak? Tidak ya. Menurut Bu Ima boleh nggak sintak model pembelajaran itu diputus di tengah? Dari kegiatan anak atau dari? Iya, dari kegiatan anak. Misalkan begini, anak ternyata kemarin hanya berhenti pada creativity. Artinya karena 2 jam pembelajaran itu mereka tidak bisa menyelesaikan sampai communication dan critical thinking. Boleh nggak diputus di creativity? Menurut saya boleh. Iya, memang boleh. Iya. Jadi bukan berarti satu sintak model itu harus selesai saat itu juga. Apalagi kalau materinya itu termasuk materi yang padat. Boleh. Atau kalau mau tidak memutus sintaknya, berarti menurut Bu Ima apa yang harus dikurangi? Betul, tujuan pembelajarannya disederhanakan sehingga materi yang diberikan itu lebih sedikit sehingga sintaknya bisa selesai. Jadi ada 2 pilihan tadi. 1, sintaknya diputus. Yang kedua, menyederhanakan tujuan. Menurut Bu Ima mana yang lebih nyaman?
Betul. Kenapa? Karena ketika kita menyampaikan sedikit materi, kemudian anak jelas mereka melakukan kegiatan itu akan lebih membuat mereka mengerti. Menurut saya. Betul sekali. Jadi sudah tahu ya. Menemukan sendiri kan apa yang seharusnya dikerjakan, menemukan sendiri. Oh, saya cuma tanya kok. Kemudian untuk penutupnya, kalau di kegiatan ini tadi kan sudah tahu ya maksudnya, oh ini kalau mau ini berarti ini yang diselenggarakan. Oke, sekarang di penutupnya, kemarin yang terlewat ada atau tidak menurut gimana? Ada, karena mungkin saya mau mencapai ini semua dan waktunya kurang, jadi tidak sampai di kegiatan. Akhirnya penutup tidak sampai refleksi, ya. Itu kelemahan dari itu tadi yang pertama, ketika kita itu di kegiatan ini tidak diperkirakan dulu sintaknya, materinya sesuai dengan timingnya apa enggak. Biasanya memang saya sendiri juga kadang mengalami ketika mau ngotot menyampaikan materi, akhirnya penutupnya tidak bisa diselesaikan ya, akhirnya nggak sampai memberi refleksi, nggak sampai memberikan penguatan. Berarti tadi sudah ketemu ya apa yang harus diperbaiki ya, tanpa saya ngasih tahu ya. Tapi kalau misalnya konsep dari supervisi itu masih miss di saya, atau hari ini Gus tidak membenarkan itu, mungkin saya masih beranggapan kalau supervisi itu ya penilaian, jadi itu yang semua ini harus tercapai gitu. Itu yang selama ini masih sebenarnya banyak yang masih miskonsepsi seperti itu, bahwa supervisi dimaknai sebagai evaluasi. Itu yang salah, tidak seperti itu. Kalau evaluasi kan saya menuntut langsung perfect kan, harus begini. Memang untuk memberdayakan, untuk kolaborasi sebenarnya. Saya mengamati itu saya juga belajar. Mengamati itu kan saya juga belajar. Oh, ini yang bisa saya modifikasi di pembelajaran saya. Oh, berarti saya bisa ngasih masukan begini. Sebenarnya itu kolaborasi, bukan untuk evaluasi. Jadi mungkin untuk supervisi selanjutnya, berarti sudah tahu RPP, berarti nanti bisa disusun ulang. Ya, kemudian untuk pembelajarannya tidak harus berat. Intinya materi, itu materi ini harus ini karena enggak. Sesuaikan dengan kemampuan anak, sintaknya juga sesuaikan dengan kemampuan anak, penilaiannya terutama kan berhubungan dengan penilaian kan, materi yang disampaikan itu berhubungan dengan kalau materinya anak nggak ngerti karena terlalu padat, maka di penilaian nanti akhirnya mandek juga, nggak tuntas. Jadi semoga setelah ini kita sudah bisa menyamakan persepsi bahwa supervisi itu bukan untuk penilaian, dan selanjutnya bisa kita lebih berkolaborasi dari awal menyusun RPP, pelaksanaan observasi, dan pasca observasi itu sebenarnya untuk refleksi saya dan refleksi Bu Iman. Sekarang kira-kira punya rencana kedepannya seperti apa untuk pembelajaran? Iya. Lebih, kalau kemarin masih bicara tentang unsur-unsur puisi, bukan tentang materinya. Untuk pengembangan kompetensi gurunya. Maksudnya untuk pembuatan Ya. mungkin mendetailkan time management di dalam. Jadi memperbaiki RPP. Kemudian menyederhanakan tujuan belajar. Tujuan atau ini tadi yang kelemahannya di mana? Di Timing. Berarti setelah memperbaiki RPP melengkapi atau mendetailkan timingnya diperbaiki, artinya diatur sedemikian rupa sehingga pembelajaran belajar itu bisa menyelesaikan tujuannya, bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Memperbaiki timing manajemennya.
sudah mendapatkan refleksinya jenengan, kita sudah berdiskusi kelebihan dan kekurangannya. Semoga sudah kira-kira mendapatkan pencerahan enggak dari tanggapan kita? Iya. Pencerahannya apa? Satu itu tadi konsep supervisi, sehingga saya karena selama ini untuk yang konsep yang saya tahu itu tadi, sehingga saya harus menyelesaikan semua sintak yang ada itu Bu. Dan ternyata saya baru tahu juga kalau sintak bisa diputus di tengah jalan atau lebih baik disederhanakan melalui indikatornya, melalui kegiatannya bisa disederhanakan dan juga materi sehingga saya bisa mencapai tujuan. Semoga pencerahannya tadi bisa membantu Bu Ima mengembangkan kompetensi mengajarnya. Dan saya juga mendapatkan pencerahan, semoga saya bisa belajar dari miskonsepsi tadi bahwa saya harus mensosialisasikan bahwa supervisi bukan untuk menilai. Nah, itu yang harus disosialisasikan itu supaya semua tahu. Terima kasih Bu Irma untuk waktunya, untuk kesediaannya berdiskusi dengan saya siang ini. Semoga waktu kita bisa melakukan supervisi lagi. Oke, siap.